Gua tahu cara buat ngalahin Cina dan gua tahu siapa aja yang bakal main nanti. Gua pasti menang lawan Cina. Mungkin Cina adalah tim terlemah yang bisa gua lawan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini. Oke, semuanya sini pemain timnas kumpul semua pemain timnas, pemain gua kumpul semua. Sini Arhan, lu di pojokan mulu. Sini masuk sini. Diam di depan gua semuanya. Martin Paes jangan ngobrol terus sama Sandy Walsh. Sini ngumpul. Sini anak baru Eliano dan Miss Hager sini. Kumpul depan gua, kumpul. Di sini gua bakal ngumumin starting line up hari ini melawan Cina dan kalian jangan membantah ya. Karena gua ini pelatih bagus, gua pelatih Korea, jadi kalian semua jangan bantah apa yang udah gua putusin. Di sini gua akan memainkan Rafael Strike sebagai striker. Ragnar Oratmangun ada di sebelah kiri. Dan di sini sebelah kanannya gua akan memasang Local Pride bro, Witan Sulaiman. Local Pride. Di sini gua juga akan memasang di tengah, gua akan memasang pemain muda, 2 pemain muda. Ivar Jenner lu main ya, Ivar. Nah, Nathan juga lu main, Nathan. Lu harus main, Nathan. Jadi di tengah ya. Di sini gua ada perombakan. Apa itu perombakannya? Perombakannya yaitu Verdong main di back kiri. Center back kiri ya, Verdong. Lu posisinya jadi center back kiri. Lu kan tingginya nggak tinggi-tinggi amat, jadi lu bagus buat center back sebelah kiri. Dan sebelah kirinya, left backnya gua pasang Saint Patinama karena gua kasihan lu gak main-main dari kemarin, gak jadi starting line up dari kemarin, jadi gua pasang Saint Patinama sebagai starting line up sekarang di sebelah kiri. Dan di tengah El Capitano, El Italiano, J. Ijes. J, lu main di tengah ya, jangan sampai ada kesalahan nanti. Dan di kanan, center back kanan gua akan memainkan lu Miss Higlers karena lu bener-bener bagus di posisi ini. Lu pemain FC20, lu main di Europa League, lu harus bener-bener bisa untuk menjaga pertahanan ya. Dan di kanan, left back sebelah kanan ini adalah Local Pride kesayangan gua, kesayangan semua orang Indonesia sekarang, yaitu Asnawi Mangku Alam. Lu Asnawi, lu main di sebelah kanan, lu harus ofensif dan defensifnya bagus ya nanti. Lu jangan mengkhianati kepercayaan gua. Lu anak kesayangan gua, jadi gua mainin lu. Karena di kanan juga ada Sandy Walsh main bagus kemarin, cuman lu karena kesayangan gua, jadi gua mainin lu di sebelah kanan ya Asnawi. Lu harus main bagus. Dan kiper gua akan pasang Martin Paes, the one of the day of the truth. Martin Paes kiper terbaik di dunia, menghalau tendangan Messi. Lu Martin Paes, lu harus main ya nanti. Jadi di sini gua udah nentuin semua starting line up yang akan gue mainin lawan Cina. Lu semua jangan bantah, itu adalah taktik atau informasi taktik terbaik, formasi terbaik yang gua lakukan selama ini, selama berkarir. Jadi lu harus nurut dan jangan membantah. Lu paham semuanya? Oke, kalau lu paham, lu besok main, lu harus bener-bener bagus mainnya. Oke? Jangan ngecewain gue. Oke. Semangat. Kembali lagi bersama gua Fahru Zailani di sini. Di sini gua akan coba mereview pertandingan antara Cina lawan Indonesia tadi, yang dimana skor itu Indonesia kalah 2-1. Dan menurut gua ini pure kesalahan pelatih, pure kesalahan Sintayong yang memasang starting line up di babak pertama itu yang bener-bener kenapa harus dirombak gitu anjir. Karena bener-bener menurut gua ya, di sini starting line up-nya itu tadi ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strike, Witan Sulaiman. Kenapa Witan harus main pada babak pertama anjir? Kan ada siapa kek, Malik Rizaldi kek, kayak pemain yang main lawan Bahrain, ataupun Marcelino Ferdinand kek mainin. Kenapa harus Witan anjir? Kenapa harus Witan gitu? Dan
yang gua anehnya itu Tom Haye gak dimainin pada starting line up, gak dimainin pertama gitu pada babak pertama. Kenapa gitu? Karena menurut gua Tom Haye ini adalah apa ya, jantung lini tengah Indonesia gitu, dimana jantung permainan Indonesia itu ada di Tom Haye. Bener-bener bingung gua sama Sintayong. Kalau Ivar Jenner oke lah, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Olet Mangun emang udah starting line up kan dari awal juga gitu, dari lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain gitu. Itu udah jadi starting line up gitu. Kenapa ini harus dirombak? Apakah Sintayong meremehkan gitu, meremehkan Cina? Yang jelas, lebih jelas lagi, yang gua kira Sintayong meremehkan Cina adalah karena Calvin Verdong di sisi kanan, di back kanan, back tengah kanan. Ngapain coba Calvin Verdong? Bagusnya ya udah di LB aja gitu, di left back, jangan di LCB anjir. LCB masih ada Rizky Ridho, Ferrari, terus ada Hulk Indonesia tuh siapa, gua lupa lagi namanya anjir. Itulah kenapa harus Calvin Verdong di sebelah kiri gitu. Kenapa harus Calvin Verdong gitu anjir di sebelah back tengah kiri. Dan kenapa Sen Patinama jadi starting gitu. Kenapa memaksakan Sen Patinama jadi starting? Karena menurut gua udah aja di Verdong di kiri, Rizky Ridho di kiri pun bisa. Rizky Ridho itu pemain berkualitas tinggi aja. Rizky Ridho itu emang benar-benar pantas buat main di Eropa gitu. Kata Kevin Dix juga kan gitu kan. Kata Pak Erik, Kevin Dix itu menceritakan bahwa Rizky Ridho itu mempunyai kualitas yang baik gitu, Rizky Ridho tuh. Jadi menurut gua ya, starting line up-nya itu yang bagus itu Verdong di LB, Rizky Ridho di LCB. Mungkin kalau nggak ada Habner dan ya nggak ada Habner kan di LCB, dan Jordi Amat gitu. Jordi Amat kan ke Malaysia ya, pulang karena cedera. LCB Rizky Ridho, tengah J.I. Jazz, RCB center back itu Miss Hilgers, dan di kanan ya gue lebih pasang Sandy Walsh gitu. Kenapa harus Asnawi anjir? Bener-bener ngebingungin gitu. Bener-bener anjir lah, ini Sintayong mikirnya kayak gimana gitu. Karena bener-bener menurut gue ya, gue sebagai pecinta bola yang ya sedikitnya ngerti lah soal taktik gitu. Kenapa lu harus ngerombak pemain yang dimana pemain itu udah klop gitu satu sama lain, apalagi di lini belakang gitu. Di lini belakang tuh bener-bener sentralnya gitu aja, sentral pertahanan. Kenapa lu harus rombak gitu? Karena nggak ada Jordi Amat satu orang gitu. Karena nggak ada satu orang Jordi Amat doang, lu harus rombak semuanya gitu. Kenapa anjir? Apa yang lu pikirin gitu Sintayong? Gue bener-bener kecewa gitu. Karena kecewanya tuh kenapa? Karena ekspektasi gue tuh bener-bener tinggi gitu kepada laga kali ini gitu. Gue pikir timnas Indonesia itu bisa menang dengan mudah gitu. Di sini gue cobalah gitu buat review pertandingannya gitu ya. Tadi kan udah ngebahas tentang starting line up-nya nih. Ini gue akan review pertandingannya. Pada babak pertama bener-bener hancur tuh pertahanan. Kenapa gue bilang hancur? Ini Asnawi dan Sen Patinama tuh bener-bener gak bisa nutup anjir. Gak kayak Verdong di kiri dan Sandy Walsh di kanan gitu. Gak kayak saat lawan Bahrain gitu, yang dimana si Miss Hilgers ini dan si siapa ini tuh yang ini tuh ya, karena sekarang Calvin Verdong ya di LCB tuh. Waktu itu tuh J.I. Jazz di kiri, Miss Hilgers di kanan. Itu tuh bener-bener di cover gitu sama sama LB dan RB-nya gitu. Itu tuh bener-bener di cover abis-abisan gitu sama Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Itu tuh menghasilkan pertahanan yang baik gitu. Nah di sini pada awal babak pertama sampai akhir babak pertama bener-bener gak ada cover itu gitu. Bener-bener Asnawi itu hilang gitu. Asnawi hilang, Sen Patinama hilang gitu pada saat pertahanan. Dan di situ hasil 3 back tengah Miss Hilgers, J.I. Jazz dan Calvin Verdong ini bener-bener kewalahan gitu ngelawan serangan dari Cina, yang dimana Cina itu melakukan lompas gitu. Bener-bener gue bingung gitu, kenapa Sintayong tuh memasang 2 back sayap ini gitu, kenapa gitu anjir. Bener-bener rapuh gitu pertahanan tuh, karena bener-bener yang di tengah tuh nggak di cover banget gitu, nggak di cover sama yang di sisi-sisinya ini gitu.
bener-bener bingung gitu gua. Setelah itu babak pertama itu Indonesia mendominasi pertama. Setelah itu pada babak pertama itu Indonesia benar-benar mendominasi permainan sih kalau gua lihat gitu. Posisinya juga kalau gak salah sampai 75% dan Cina 25% gitu pada akhir pertandingan babak pertama. Benar-benar mendominasi, tapi gak bisa sama sekali buat supply ke depan. Gak bisa sekali itu depan tuh benar-benar kewalahan lah gitu ngelawan back Cina. Dan mainnya tuh umpan pendek, tapi umpan pendeknya tuh ke belakang lagi, ke sisi kiri atau kanan, ke belakang lagi, ke sisi kiri atau kanan, ke belakang lagi. Jadi nggak ada yang berani nusuk ke tengah gitu. Dan pada babak pertama ini pemain kesayangan Sintayong ini, Asnawi Mangku Alam ini benar-benar selalu ngelakuin kesalahan yang bener, aduh gitu, greget gue lihat, greget banget gitu aja. Kenapa dia bisa memutuskan untuk menggocek gitu, padahal kan di situ bisa aja oper dulu ini itu, gocek kena serangan balik lah Cina, gocek kena serangan balik lah Cina. Gue kasihan banget anjir sama Miss Hilgers gitu. Mungkin di FC20 gak ada anjir pemain kayak gitu yang bener-bener kehilangan bolanya tuh sering gitu, dan keputusannya tuh bener-bener gak lah, jelek banget lah keputusan Asnawi itu pada saat laga tadi gitu. Di sini gue juga nggak bisa nyalahin pemain juga gitu, karena emang dari sepak bola itu ada permainan yang baik dan ada yang permainan yang pada saat pertandingan itu ya main jelek aja gitu, main gak bisa perform aja gitu. Ada juga seperti itu, ada faktor kayak gitu. Jadi gue nggak bisa nyalahin Asnawi dan Sen Patinama, tapi gue nyalahin Sintayong. Kenapa Sintayong ini bisa masang kedua pemain ini gitu. Dan yang gue bingung, kenapa di tengah tuh Ivar Jenner dan Nathan Juawon gitu. Kenapa ada Tom Haye gitu di sana tuh, ada Tom Haye. Kenapa lu gak mainin Tom Haye aja gitu duet sama Ivar Jenner gitu. Kenapa harus Nathan Juawon gitu, lu memaksain Nathan buat main. Alhasil supply ke depan tuh nggak ada anjir. Supply ke depan tuh nggak bisa gitu. Itulah yang gue bingung kan dari taktik pada babak pertama. Nah, alhasil Cina lah yang buat gol gitu, dan dimana golnya itu benar-benar miskomunikasi. Sen Patinama itu nggak ngebuang bola, malah diplongin gitu bolanya, malah diliatin gini doang ya, disodok lah sama pemain Cina gitu. Pemain Cina nyodok, tek ya, bola scrimmage gitu ya, alhasil gol gitu buat Cina. Itu gue nggak nyangka banget bisa jadi gol gitu. Gue kira udah out anjir, ternyata ya bisa disodok juga sama pemain Cina dan belum out gitu. Setelah itu ya main jelek juga gitu. Setelah gol pertama Cina tuh Indonesia tuh main gak bagus gitu, bukan jelek, gak bagus gitu, nggak bisa nerobos ke pertahanan Cina gitu. Dan ya itulah gara-gara taktik mungkin ya, taktik yang salah dari Sintayong, jadi hasil permainan pun tidak begitu bagus gitu. Dan pada akhir babak kedua mungkinnya itu kesalahan di Hilgers juga sih, nggak konsentrasi gitu, nggak ngejagain pemain Cina yang gondrong itu, siapa namanya gua nggak tahu itu namanya siapa. Bener-bener itu umpan cantik banget, umpan sekelas KDB itu anjir, teng gitu dah, umpan terobosan keren banget itu umpan. Ya alhasil ya jadi 2-0 lah gitu, 2-0 pertandingan. Setelah 2-0 itu ya peluit dibunyikan, babak pertama udah selesai, lanjut ke babak kedua. Di situ gue udah pesimis gitu, apakah ini bisa gitu ataupun ini bisa dikejar gitu. Tapi di dalam hati kecil gue itu masih optimis gitu. Ini tuh bisa dikejar ya, minimal 2-2 lah gitu, imbang, jangan sampai kalah gitu. Pada awal babak kedua mungkin Indonesia lah mulai meningkatkan intensitas permainan, dan Cinanya pun gak ngepres lagi gitu. Cina tuh main nunggu, pertahanannya dalam gitu. Dan di situ babak kedua lumayan bagus gitu mainnya, yang dimana Tom Haye ini, menurut yang kata gua ini, Tom Haye itu harus main pada babak pertama, dimainin pada babak kedua, dan hasilnya bagus gitu. Tom Haye ini bisa merubah permainan Indonesia gitu. Dimana kan Tom Haye masuk, Marcelino masuk, sama siapa ya,
Rizky Ridho masuk. Ini aneh banget anjir, Rizky Ridho, pemain sekelas Rizky Ridho gak dimainin gitu pada awal babak pertama. Bener-bener aneh nih taktik Sintayong ini. Gue nggak tahu nih apa yang dipikirin Sintayong gitu pada sebelum laga ini gitu. Bener-bener itu 3 pemain itu masuk, bener-bener mengubah permainan Indonesia. Di situ permainan Indonesia mulai hidup, yang dimana bisa nerobos lah ke kotak penalti gitu, walaupun hasilnya belum membuahkan gol gitu, tapi ada ya ancaman-ancaman, tidak seperti babak pertama. Pada saat menit ke berapa ya, menit ke 80 kurang mungkin ya, Arhan main kan, menit ke 70 lebih lah, Arhan dimainin sama Malik Rizaldi, masuk Arhan dan Malik Rizaldi. Disitulah lempar Arhan yang sangat magis. Gue gak nyangka itu bisa jadi gol gitu, Tom Haye itu bisa ngegolin. Alhasil lemparan Arhan gitu ya, lemparan Arhan yang benar-benar jauh itu bisa membuahkan gol gitu buat Indonesia. Nah itulah taktik Sintayong yang menurut gua efektif gitu selama pertandingan, yaitu cuman memasukkan Tom Haye dan memasukkan Arhan di sana gitu. Dimana lempar jauh, di situ ada bola rebound, di alhasil Tom Haye ngegolin gitu. Tom Haye nendang dan gol. Hasil 2-1, di sana 2-1 tuh Indonesia benar-benar ningkatin intensitas permainan, tapi pertahanan Cina pun bagus banget gitu, dalam banget anjir. Jadi pemain tengah sama pemain belakang tuh benar-benar rapet gitu gini dah. Gak ada senggang gitu. Jadi rapat. Jadi pemain Indonesia susah gitu buat nerobos ke kotak penalti, dan alhasil Indonesia tuh mainnya ya long ball gitu, dari sisi kiri ke kanan. Jadi switch ball kiri kanan, dari kanan ke kiri kanan kiri gitu, dan itu pun belum membuahkan hasil yang positif gitu bagi Indonesia dan belum berbuah gol gitu. Mungkin review kali ini mungkin segitu saja mungkin ya, karena gua itu cuman sebagai fans gitu ya, tapi pengen nge-review POV gua aja ini gitu, POV gua tentang pertandingan tadi, yang dimana benar-benar kesel. Bukan kesel kalahnya sih, tapi kesel kenapa taktiknya seperti itu gitu, kenapa formasi dan starting line up-nya seperti itu gitu. Jadi dia ini menurut gua murni kesalahan Sintayong. Jadi ya mungkin gua berharap ya nanti pada saat lawan Jepang dan lawan Arab lagi, mungkin nanti lawan Australia, dan ada 5 pertandingan lagi, mungkin 5 pertandingan sisa atau 6 pertandingan sisa, 5 pertandingan sisa lagi. Mungkin gue harap Indonesia bisa memetik hasil yang maksimal gitu. Jadi mungkin segitu saja mungkin ya pembahasan gue kali ini, review game gue kali ini. Jangan lupa follow lagi, jangan lupa subscribe channel gue, karena channel gue ini membahas tentang semua isu yang ada di Indonesia gitu, dan di luar negeri juga gitu. Jadi ini tuh salah satu isu juga gitu, bola tuh, karena gue suka bola, jadi gue cobalah gitu untuk posting di Facebook, siapa tahu amin rame gitu ya, dan kalian subscribe gitu, dan bukan berlangganan, kalian subscribe gitu, bantu gue untuk 1000 subscriber gitu ya, dalam 2 bulan inilah gitu. Gue harap bisa 1000 subscriber. Oke, jika kalian suka tentang konten-konten bola yang gue buat sekarang, kalian boleh subscribe dan komen ya, komen di bawah, bang bahas ini bahas itu gitu, boleh aja. Dan kasih pendapat kalian gitu tentang match tadi, kasih pendapat kalian tentang taktik Sintayong. Jadi kalian boleh berdebat di kolom komentar. Menurut gua ini pure kesalahan Sintayong, tapi menurut kalian ini kesalahan siapa gitu, Indonesia bisa kalah seperti ini. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari gua. Bye bye.